Hikmat adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sebab dengan hikmat, kita dapat dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Hikmat tidak sama dengan kecerdasan, karena hikmat adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari, dan tidak dapat dicuri. Itu sebabnya hikmat lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan Yesus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Iya. Betapa pentingnya untuk kita hidup dalam integritas ya. Dan tema kita hari ini adalah integritas membawa kita berjalan di jalan yang aman. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi jawaban bagi kita, menuntun langkah-langkah kita ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya hidup dalam integritas. Bahwa integritas akan membuat kami berjalan di jalan yang aman. Biarlah kami mau buka hati kami untuk kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah hidup kami dan membawa kami berjalan di jalan kebenaran-Mu dan hidup di dalam integritas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 2 dan 9. Demikian firman Tuhan. Memperoleh kekayaan melalui ketidakjujuran sama sekali bukan perolehan. Tetapi kejujuran membawakan kepadamu kebahagiaan yang langgeng. Orang yang berjalan dalam integritas akan mengalami kepercayaan tanpa ketakutan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang berliku-liku akhirnya akan terungkap. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya, Amsal 10 ayat 29-30, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jalan-jalan Allah yang indah adalah tempat peristirahatan yang aman bagi orang-orang yang mempunyai integritas. Tetapi bagi orang yang melakukan kejahatan, jalan-jalan Allah berarti malapetaka. Orang-orang yang mengasihi Allah tidak pernah dapat mengalami goncangan yang parah. Tetapi orang jahat tidak akan pernah mewarisi berkat-berkat perjanjian itu. Amin. Nah, sahabat yang baik, bukankah luar biasa firman Tuhan ini? Ya, karena melalui firman Tuhan ini dalam kitab Amsal kita sedang diingatkan bahwa integritas adalah kualitas kedewasaan, moral, kejujuran, kebenaran, dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dengan sangat jelas integritas yaitu kebenaran dan kejujuran yang akan menyelamatkan kita dari maut. Dan kemudian integritas yaitu kejujuran dan hidup yang benar akan membawa kita kepada kebahagiaan yang langgeng. Amin. Tetapi sebaliknya orang yang memperoleh harta benda dan kekayaan dengan cara yang tidak benar dan tidak jujur seperti mencuri, menipu, memanipulasi, mengambil hak orang lain, korupsi dan lain-lain adalah kesia-siaan dan sama sekali tidak berguna. Amin ya. Oleh karena itu ya, hari ini kita sudah diingatkan bahkan orang yang bersih kelakuannya yaitu yang berjalan dalam integritas akan berjalan di jalan Tuhan ya.
akan aman jalannya dan akan mengalami kepercayaan tanpa ketakutan ya di dalam menjalani hidupnya. Tetapi sebaiknya orang yang berliku-liku jalannya pada akhirnya akan terungkap. Ya. Artinya semua ketidakbenaran yang selama ini tersembunyi pasti akan terbongkar pada waktunya. Iya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti dan menyadari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa integritas akan membuat kita berada di jalan-jalan Tuhan yang indah dan yang aman. Amin. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak hidup dalam integritas, maka jalan-jalan Tuhan akan membawa mereka kepada kebinasaan. Ya, jadi akan mengalami yang sebaliknya Sebaliknya seperti itu justru ya. Karena orang yang hidup dalam integritas itulah yang akan membuat dia ada dalam posisi yang aman. Ya. Amin. Luar biasa. Jadi sebagai orang beriman, jangan ada kompromi. Ya. Kita harus pegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa hidup dalam integritas adalah hal yang paling utama dan yang prioritas. Sebab integritaslah yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita, dan melepaskan kita dari maut. Ya, dan integritaslah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang langgeng. Amin. Yang akan membawa kita berjalan di jalan Tuhan Ya. dan membawa kita menjadi aman jalannya. Dan yang akan membawa kita mengalami kepercayaan tanpa ketakutan di dalam menjalani hidup kita ini. Amin ya. Jadi melalui kitab Amsal ini kita lagi diingatkan nih betapa dahsyatnya kehidupan kita ketika kita hidup dalam integritas. Sehingga kita akan diselamatkan dari maut, kita akan mengalami kebahagiaan yang langgeng, dan kita akan berjalan di jalan Tuhan yang aman. Amin. Pada akhirnya sebagai orang yang beriman, kita percaya, kita mengerti dan menyadari bahwa yang dapat menyelamatkan kita, yang membuat kita dapat mengalami kebahagiaan yang langgeng dan yang membuat kita dapat berjalan di jalan Tuhan yang aman, Amin. bukanlah uang, harta, pelayanan, atau kedudukan kita. Tetapi karena kita hidup dalam integritas. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Nah sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya, yaitu melekat pada harta itu. Ya, sehingga hati kita tidak menaruh kepercayaan kepada uang dan hati kita dijauhkan dari keinginan untuk memiliki harta atau kekayaan dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan pemerasan dan perampasan yang akan membuat hidup kita sia-sia. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, kita diingatkan bahwa hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Iya, hanya melekat kepada Amin. Tuhan. Sebab kita percaya, kita juga mengerti dan menyadari bahwa di dalam kerajaan Allah hidup benar itu lebih tinggi daripada uang. Sedangkan di dalam kerajaan dunia uang yang lebih tinggi daripada hidup benar. Bagi Allah kekayaan dunia itu tidak ada artinya. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita. Kita akan baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
ini adalah kata-kata perpisahan Paulus kepada para penatua di Efesus. Bagaimana mereka tahu bahwa dengan segala kerendahan hati, Paulus melayani Tuhan dalam kemurnian, ketulusan, dan tidak mau menjadi beban bagi jemaat di Efesus. Paulus menunjukkan integritasnya di hadapan jemaat Efesus dengan menjadi teladan dan menjadi contoh di hadapan mereka bahwa dalam kerajaan Allah hidup benar lebih tinggi daripada uang. Sebab bagi Paulus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian juga dengan kita. Apabila kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam integritas. Dan tentunya kita akan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih dengan tema integritas membawa kita berjalan di jalan yang aman. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca ya dari @helena_15 ya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala, saya selalu menyempatkan untuk menonton Terang Kasih. Terima kasih Helena. Terima kasih. Ya. Kalau Helena lagi nonton, shalom ya Helena. Shalom. Tuhan berkati ya. Saya ingin bertanya, saya bekerja di satu perusahaan dan saya sangat nyaman di perusahaan ini. Tapi saya dipindah tugaskan. Tetapi saya tidak mau, takutnya saya tidak bersemangat untuk bekerja. Bagaimana saya harus bersikap? Ya mungkin situasinya dia udah senang ya. Udah nyaman di situ ya. Silakan saya. Ya kita panggilnya Pak Helena saja ya. Ya Helena, memang di dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari tentunya selalu ada perubahan-perubahan yang apalagi terjadi. Di pekerjaan. Apalagi dalam pekerjaan. Ya seperti yang Helena katakan bahwa Helena bekerja di satu perusahaan yang sangat nyaman, tapi dipindah tugaskan ya. Nah, jadi dia ada takut nih, takutnya tidak bersemangat nih untuk bekerja. Atau mungkin situasinya nggak seperti yang diharapkan gitu ya. Helena tanya nih, bagaimana saya harus bersikap katanya begitu ya. Nah Helena, saat ini saya pribadi lagi berpikir begini, boleh nggak kita berpikir demikian bahwa mungkin saja justru di tugas yang baru ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang saat ini. Dan tentunya Helena kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta bagaimana Tuhan, apa yang sebetulnya harus saya putuskan ya, minta hikmat dari Tuhan. Dan tentunya kita percaya tadi dikatakan bahwa integritas akan membuat kita berjalan di jalan yang aman. Jadi dimanapun kita ditempatkan atau ditugaskan, kalau kita berjalan dalam integritas, maka kita selalu ada di jalan yang aman. Ya, jadi Helena, mari kita datang ke Tuhan. Helena boleh datang ke Tuhan dan percaya bahwa ketika hidupmu dalam integritas, engkau ada di jalan-jalan yang aman dimanapun engkau ditugaskan. Nah, juga untuk sahabat yang baik ya, mungkin posisinya seperti Helena nih. Aduh, tempatnya udah enak, tiba-tiba ditugasin di tempat yang kelihatannya belum tahu gitu ya. Bisa cocok nantinya begitu. Nah, sahabat yang baik, kalau mungkin ada situasi seperti Helena ini, boleh nggak hari ini kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan ya? Karena hidup kita ini dalam rencana Tuhan. Mungkin ya seasonnya untuk di tempat ini sudah selesai ya. Dengan yang baru ini Tuhan lagi bawa kita untuk jadi berkat di tempat yang baru. Bahkan jauh lebih baik mungkin lebih baik ya. Nah jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Biarkan Tuhan melihatkan kebaikannya di dalam segala situasi yang dihadapi. Dan biarkan kita terus hidup dalam integritas. Karena Tuhan katakan bahwa kita hidup dalam integritas, maka kita terus ada di jalan yang aman dimanapun kita berada. Sayang kamu doain Helena ya. Mari kita berdoa ya buat Helena dan sahabat yang baik yang lainnya. Bapak Surgawi, terima kasih, bersyukur kepadamu buat anakmu yang kau kasih Helena, di mana saat ini dia mengalami sesuatu yang
yang dia memerlukan engkau. Helena Amin. sangat memerlukan engkau. Tuntunanmu, Tuhan. Tuntunanmu di mana dia harus melangkah kepada tugas yang baru. Tetapi hari ini firman-Mu mengatakan, apabila kami hidup dalam integritas, maka kami akan terus ada di jalan yang aman. Kami percaya Helena hidup dalam integritas dan dia akan mengalami jalan yang aman dimanapun ia ditugaskan. Hari ini biarlah shalom menguasai hati Helena dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal yang mirip dengan Helena. Biarlah shalom itu ada pada kami. Dan biarlah saat ini kami mengambil satu keputusan bahwa kami terus mau hidup dalam integritas. Sebab dimanapun kami ditempatkan atau ditugaskan, kalau kami hidup dalam integritas maka kami ada di tempat yang aman. Dan kami akan terus mengalami sesuatu yang indah dan segalanya yang baik yang daripada Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ini kemudian kita lihat di berikutnya ya. Kita akan baca dari @bonar.wijaya. Demikian isinya ya. Kita akan Shalom Terang Kasih RTV. Shalom juga Bonar ya. Acara ini sangat bagus. Saya selalu menonton setiap hari. Terima kasih Bonar ya. Tuhan berkati ya. Iya. Saya ingin minta didoakan agar saya bisa berdamai dengan rekan kerja saya yang toksik. Oh, ini lagi model nih ya. Model toksik ya. Ada temannya toksik gitu ya, iya yang ngerti. Nah, kita ini dalam hidup Bonar, kita nggak bisa begini loh. Kepingin deh dapat teman-teman yang baik gitu ya. Itu toksik tuh selalu ada aja gitu. Jadi gini ya, kan kalau kita lihat dalam situasi seperti itu kayaknya jadi bikin kita emosi, kesel, toksik dan nah. Tuhan tadi udah ingatkan kan, integritas membuat kita berjalan di jalan yang aman. Udah, kamu jangan fokus kepada toksiknya gitu. Kamu fokus pada Tuhan aja gitu ya. Justru mungkin dengan ada teman yang toksik ini membuat kita jadi makin makin berubah ya, makin sabar ya, makin bijaksana seperti itu ya. Mungkin kalau Bona dengerin nih, anugerah Tuhan juga. Iya. Silakan sayang. Iya, dan saat ini juga saya ingin mengatakan ya kepada Bonar bahwa benar yang tadi dikatakan, biarlah kita fokus dengan hidup kita, yaitu ketika kita hidup dalam integritas, apapun yang ada di sekeliling kita tidak akan bisa menggoncangkan kita. Kenapa? Karena hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah, dan Allah akan taruh kita di tempat yang aman. Ada firman Tuhan yang mengatakan, orang yang membangun engkau datang bersegera. Tapi orang yang akan merombak, merusak engkau, akan meninggalkan engkau. Ya, itu janji Tuhan buat kita. Jadi sehari ini, biarlah saat ini saudara kita Bonar ini boleh begini. Tuhan, aku mau berdamai dengan rekan kerjaku yang toksik ini. Aku mengampuni dia. Aku percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semuanya dengan luar biasa baiknya. Amin. Ya. Nah, tambahan lagi mungkin juga ada sahabat yang baik lagi ngalamin. Wah bener nih, aku juga lagi ngalamin nih rekannya toksik nih kayak begini ya, bikin jadi sebel. Nah gini ya, coba hari ini kita melihat situasi begini. Semua yang membuat kita jadi bermasalah, membuat kita dalam keadaan yang susah itu bukan karena situasi yang di luar kita. Tapi bagaimana kita menyikapi dan meresponinya. Karena ketika kita menjaga hati dan pikiran kita tenang, ya maka itu semua toksik tidak akan bisa mempengaruhi kita. Ya. Jadi hari ini Bonar dan sahabat yang baik kalau sedang menyaksikan ini, ya mari serahkan kepada Tuhan masalah ini ya. Mengampuni juga orang yang ada. Ingat ya Bonar, kita nggak bisa merubah orang loh. Kita nggak bisa membuat orang itu berubah dengan kekuatan kita, nggak bisa ya. Jadi mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan sahabat yang baik. Apalagi mengalami situasi seperti ini, ada rekannya toksik, yuk kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan kami percaya Bonar dan sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi yang seperti ini, menghadapi rekan yang sedang menghadapi rekan kerja yang toksik ini, boleh melepaskan pengampunan untuk bisa mengerti bahwa Tuhan lebih besar dari semuanya dan fokus hanya kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan berkati Bonar, berkati sahabat yang baik, biarlah melalui situasi ini Bonar dan sahabat yang baik
belajar semakin dewasa, bijaksana, dan bisa mengampuni. Berdoa, lepaskan dari situasi yang ini. Firman-Mu berkata bahwa orang yang membangun akan datang bersegera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa integritas membawa kita berjalan di jalan yang aman. Yang pertama, integritas yaitu kebenaran dan kejujuran akan menyelamatkan kita dari maut dan akan membawa kita kepada kebahagiaan yang langgeng. Tetapi sebaliknya orang yang memperoleh harta benda dan kekayaan dengan cara yang tidak benar dan tidak jujur seperti mencuri, menipu, memanipulasi, mengambil hak orang lain, korupsi dan lain-lain adalah kesia-siaan dan sama sekali tidak berguna. Amin. Nah yang berikutnya, yang kedua adalah orang yang bersih kelakuannya yaitu berjalan dalam integritas akan berjalan di jalan Tuhan. Akan aman jalannya dan akan mengalami kepercayaan tanpa ketakutan di dalam menjalani hidupnya. Tetapi sebaliknya orang yang berliku-liku jalannya pada akhirnya akan terungkap. Artinya semua ketidakbenaran yang selama ini disembunyikan pada satu saat akan terbongkar semuanya ya. Dan yang ketiga yaitu apabila harta kita makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Tetapi hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Sebab kita percaya, kita mengerti dan menyadari bahwa di dalam kerajaan Allah hidup benar itu lebih tinggi daripada uang. Sedangkan di dalam kerajaan dunia uang itu lebih tinggi daripada hidup benar. Dan bagi Allah kekayaan dunia itu tidak ada artinya. Amin. Nah, sahabat yang baik, bagaimana hati kita saat ini? Kau sedang menghadapi hati yang sepertinya galau, sedih ya. Dan hari ini biarlah kita mau melekat kepada Tuhan, jangan melekat kepada uang ya. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hatimu kepada Tuhan. Iya. Nah, sahabat yang baik, biarlah saat ini hatimu atau hati kita semua melekat kepada Tuhan, bukan kepada uang, harta, kekayaan, atau kedudukan kita. Dan saat ini juga kita berhenti menaruh kepercayaan kita kepada uang, atau kedudukan, atau harta dan lainnya. Karena hal ini akan membuat engkau menderita dan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu, mari saat ini kita datang kepada Dia, kepada Tuhan yang penuh kasih itu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu,
Kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup dalam integritas. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa integritas menyelamatkan kami dari maut, membawa kami mengalami kebahagiaan yang langgeng, dan membawa kami berjalan di jalan Tuhan yang aman. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada yang saat ini dari saudara yang memiliki beban dan permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ubah Hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seperti dirimu.